Pada akhirnya, kami semua memutuskan untuk bermalam satu malam lagi di gunung tersebut. Pada akhirnya, kami semua memutuskan untuk bermalam satu malam lagi di gunung tersebut. Aku dan Mas Jaya pun berharap kejadian semalam tidak terulang kembali. Malam pun datang, hujan pun berhenti, namun kabut tebal telah menyelimuti gunung tersebut sedari tadi. Di malam yang berkabut, kami semua pun berkumpul di sebuah perapian yang telah dibuat oleh Mas Teguh. Aku dan Mas Jaya pun langsung waspada. Benar saja, tak lama berselang, Desi pun berbisik. "Bang, coba deh lihat ke arah ujung telaga. Ada mata merah, Bang," ujar Desi dengan polosnya. Aku langsung melihat ke arah yang disebutkan Desi. Dan benar saja, nampak jelas sosok bayangan hitam ada di ujung telaga dengan mata merah sedang menatap kami. Aku pun langsung memberi kode ke arah Mas Jaya dan Mas Teguh. Mas Jaya dan Mas Teguh seakan paham dengan kodeku. Lalu Mas Teguh segera kembali mengambil garam dan tanah, terus menaburkannya seperti membuat lingkaran ke setiap sisi area tenda kami. Melihat hal tersebut, teman-teman kami pun bingung. Sebelum muncul pertanyaan dari mereka semua, Mas Jaya dengan cepat memberi isyarat untuk diam kepada mereka semua. Namun, sosok tersebut malah semakin jelas terlihat. Dan kali ini, kami semua pun melihat penampakan dari sosok itu. Para wanita pun berteriak histeris melihat sosok hitam berbulu tebal dan bertaring itu di hadapan kami semua. Sosok itu pun menyeringai dan mendekat. Akan tetapi, sosok itu seakan tidak bisa menembus lingkaran garam dan tanah yang tadinya telah dibuat oleh Mas Teguh. Sosok itu terlihat marah karena tidak bisa mendekat ke arah kami semua. Lalu sosok itu pun berkata, "Kalian sudah mengotori rumahku. Kalian harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kalian tidak akan selamat dari gunung ini." ujar sosok tersebut lalu menghilang. Mendengar hal tersebut, kami semua hanya saling tatap. Lalu Mas Teguh pun bertanya kepada kami semua, "Coba diingat-ingat, siapa yang sudah melakukan hal lancang di gunung ini?" Semua pun terdiam. Lalu Mas Jaya pun kembali menegaskan ucapan Mas Teguh. Dengan nada yang lebih tenang, Mas Jaya pun berkata, "Udah gak apa-apa, jujur aja, kita ini tim, suka duka juga sama-sama. Lebih baik saling terbuka demi keselamatan kita semua ini. Ingat, kita di sini bertamu. Jadi datang baik-baik, pulang pun juga harus dengan baik." Sesaat kami semua masih terdiam. Lalu Alia pun mulai berkata, "Maaf Mas dan teman-teman semuanya. Tadi sore saya membuang pembalut saya di ujung telaga dekat dengan pohon bambu kuning yang rimbun," ungkap Alia dengan menundukkan kepala. Lalu Tias, Mutia, dan Desi pun terdengar marah kepada Alia. Melihat kejadian tersebut, Mas Jaya mencoba mengendalikan suasana yang mulai kacau. "Sudah cukup, marah-marah gak menyelesaikan masalah.
Semua sudah terjadi. Sekarang lebih baik segera kita ambil benda tersebut supaya semua masalah ini cepat selesai dan kita bisa kembali dengan selamat. Lalu kami berunding untuk memutuskan siapa yang akan mengambil pembalut tersebut. Setelah berdiskusi panjang, tidak ada satupun yang mau mengambil barang tersebut. Lalu aku memberanikan diri untuk mengambil barang tersebut. Mendengar hal tersebut, Desi dan Alice pun memutuskan untuk ikut denganku malam itu. Dan pada akhirnya, aku, Alice, Desi dan Mas Teguh pun bersiap ke rumpun bambu kuning untuk mengambil barang tersebut. Setelah bersiap, kami pun berpamitan dengan teman-teman yang ada di dalam tenda. Dalam perjalanan yang sepi dan ditutupi kabut, kami coba untuk menguatkan keberanian diri kami masing-masing. Lalu aku pun berucap, "Des, kamu nanti jangan pingsan ya kayak di Gunung Kembar dulu. Kalaupun mau pingsan, bilang ya biar bisa pingsan bareng. Kalau enggak, bakal kutinggal kamu." Hehehe. Apa sih bang? Di saat kayak gini bercanda aja. Keadaan kita lagi genting loh. Ya Des, lebih baik pura-pura bahagia kan Des, daripada diburu ketakutan. Ya udah, nih minum A. Pura-pura bahagia juga tetap butuh asupan energi kan A? Ujar Alice memecah ketegangan kami di perjalanan. Lalu kami semua tersenyum. Dengan penuh keyakinan, kami melangkah membelah kabut malam itu. 15 menit berlalu sampailah kami di sebuah rumpun bambu kuning di ujung telaga. Tak butuh waktu lama, kami pun menemukan plastik hitam yang kami yakini di dalamnya adalah pembalut pembawa petaka itu. Akan tetapi, kami semua terdiam melihat sosok anak kecil yang berkepala besar, yang entah itu tuyul atau dedemit, aku juga gak tahu namanya. Dia sedang asik menjilati pembalut yang ada di plastik tersebut, seakan tidak menyadari kehadiran kami. Sosok anak kecil itu tetap asik menjilati pembalut tersebut. Desi dan Alice terlihat pucat. Aku pun berusaha menenangkan mereka berdua. Lalu Mas Teguh mencoba menghampiri sosok tersebut untuk merebut plastik yang sudah dinikmati oleh sosok kecil tersebut. Ketika Mas Teguh ingin meraih benda tersebut, sosok itu langsung berpaling ke arah kami semua. Nampak kepalanya yang besar dan menyeringai ke arah kami dengan senyum yang mengerikan. Disertai lumuran bercak darah kotor nampak jelas di sekitar mulutnya. Sosok itu mencoba menghalangi Mas Teguh untuk meraih kantong plastik tersebut. Namun tak berselang lama, kantong plastik tersebut dapat diambil Mas Teguh dan segera melempar ke arah kami bertiga. Aku pun dengan gesit menangkapnya dan meremas erat benda tersebut. Dalam hatiku pun bergumam, "Aduh, ini pembalut." Dan karena terlalu kuat meremas plastik itu, mulailah aroma amis dari darah kotor pun tercium. Namun, dalam keadaan darurat, rasa jijik seakan hilang. Melihat hal tersebut, sosok makhluk tersebut seakan tidak terima dan menunjuk ke arahku. Dengan wajah marah, sosok tersebut seakan memberi isyarat untuk meminta kembali plastik tersebut. Lalu terdengarlah suara nenek-nenek tertawa. Suara tawa serak itu muncul dan menggema jelas di telinga kami berempat. Sontak, bulu kuduk pun berdiri merespon suara yang begitu menyeramkan. Seakan-akan tanpa komando, mata kami semua saling menatap, lalu mencari sumber suara itu berasal. Dan muncul sosok nenek-nenek tua di belakang makhluk kecil tersebut. Sosok nenek-nenek bungkuk yang bertopang ke sebuah tongkat, memiliki lidah yang terjulur panjang sampai ke tanah, rambut acak-acakan, dan memiliki mata merah menyala. Kedua sosok tersebut mendekat ke arah kami. Lalu Mas Teguh melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran
Dan seketika langkah kedua sosok tersebut terhenti dan seakan merasa ada sesuatu yang hebat menyerang mereka. Perlahan kedua sosok tersebut hilang digantikan kabut malam. Kami pun bergegas menuju ke tenda. Sesampainya di tenda, aku pun langsung melemparkan plastik tersebut ke tanah dan segera membasuh tanganku yang sudah berbau amis darah kotor tersebut. "Terus mas, pembalut ini diapain mas?" ujar Mutia yang masih terlihat sedih dan gusar. "Apa kita bakar aja ya mas? Gak mungkin kan kita bawa turun yang kayak begituan. Ntar malah mancing setan bocil sama nenek-nenek lagi," ujarku yang masih membersihkan tanganku. "Sebaiknya kita kubur aja, daripada nanti bakal susah lagi. Kalau dibakar saya kurang setuju, takutnya malah menimbulkan aroma yang bisa memancing dedemit yang lain," kata Mas Teguh kepada kami semua. "Tapi apa nggak bakal mengotori alam mas? Kan itu juga termasuk sampah," kata Andre yang tiba-tiba memotong pembicaraan Mas Teguh. "Mau nggak mau, ini kan keadaan darurat," tegas Mas Teguh kepada Andre. Lalu kami semua mengangguk tanda setuju kepada usulan Mas Teguh. Aku dan Mas Jaya pun menggali tanah sekitar 30 cm. Lalu aku pun segera mengambil pembalut malapetaka tersebut dan memasukkannya ke dalam lubang tersebut. Ada perasaan lega melihat benda itu masuk ke dalam lubang. Mas Jaya pun langsung menguburnya. Namun kelegaanku hanya sekejap, berlalu di saat Elis mengejutkanku dengan sebuah kalimat. "Aa, tangannya mesti dicuci lagi itu." "Ah, sial, kenapa mesti menyentuh pembalut itu lagi sih?" ungkapku dalam hati yang kesal dengan kejadian saat itu. Tapi biarlah, asal masalah ini cepat berlalu. Setelah mengubur pembalut tersebut, kami semua lalu berkumpul di salah satu tenda kami yang memang punya kapasitas 8 orang. Dan berharap pagi cepat datang. Masih ada raut wajah tegang. Namun kami yakin gangguan sudah berlalu. Akan tetapi kami semua salah. Ternyata para penghuni gunung tersebut seakan masih ingin mengganggu kami semua. Namun mereka seakan tak kuasa menembus pagar yang telah dibuat oleh Mas Teguh. Di dalam tenda yang terasa kecil untuk kami bersembilan, kami pun berdesak-desakan. Sampai aku dan Mas Jaya yang badannya jumbo terpaksa duduk. Melihat kami yang sedang duduk, lalu Mas Teguh pun ikut duduk bersama kami bertiga. Lalu kami terlibat obrolan. Ya, hitung-hitung sambil menunggu mata ngantuk dan pagi datang. Tak terasa sudah 30 menit kami di dalam tenda ini. Terlihat para wanita sudah damai di dalam sleeping bednya. Disusul juga Andre. Hanya kami bertiga yang masih terjaga, walau sebenarnya badan ini sudah terasa lelah. Namun karena posisi yang kurang baik membuat kami bertiga tak bisa tidur. Selagi asik berbincang, tiba-tiba saja terdengar tawa cekikikan si nenek yang tadi kami jumpai di rumpun bambu. Suara itu jelas ada di belakang tenda kami. Semakin lama suara itu terus-terusan meneror kami. Lalu angin kencang pun serasa datang. Bahkan tenda kami pun sampai terguncang hebat. Dalam batinku akan terjadi badai besar. Terpaan angin yang begitu kencang sempat membuatku takut kalau frame tenda kami patah. Hal yang sama juga mungkin dirasakan oleh Mas Jaya. Terlihat wajah yang gusar muncul di mimik wajahnya. Lalu Mas Jaya berinisiatif untuk mengintip keluar lewat celah kecil pintu tenda. Namun Mas Jaya tersontak kaget melihat keadaan di luar tenda. Aku pun langsung ikut melihat. Alangkah terkejutnya kami berdua melihat keadaan sekitar yang nampak biasa saja. Bahkan dedaunan tak ada yang bergoyang satupun. Berbeda dengan di dalam tenda, yang seakan-akan dinding tenda ini diterpa oleh angin yang kuat. Lalu kami kembali terdiam. Mas Teguh pun berkata, "Itu cuman pancingan mas buat kita, agar kita keluar.
Jadi sebaiknya kita tetap berada di dalam tenda ya. Tak berselang lama, terpaan angin pun menghilang. Keheningan pun langsung terasa. Suara jangkrik yang biasanya ada di setiap malam pun tak terdengar. Lalu aku pun membuka obrolan untuk memecahkan keheningan malam itu. Hebat juga ya mas, garam sama tanah itu bisa membendung gangguan gaib. Bukan gitu mas, itu cuma medianya aja. Kekuatan doa mas yang utama. Itulah yang melindungi kita semua. Gimana mas? Kapok nggak daki gunung? Enggak lah, ini kan kerjaan mas. Lagian ini bukan hal pertama yang kami temui kok. Hah? Serius mas? Memang di setiap ekspedisi selalu dapat gangguan gaib ya? Enggak semua mas, beberapa kali aja. Cuman hanya kali ini aja rasanya yang berbeda. Berasa dapat jackpot aja. Soalnya banyak banget keganjilannya. Lalu selagi membahas masalah gaib, tiba-tiba terdengar sebuah ranting pohon besar yang patah dan jatuh. Sontak kami bertiga kaget. Akan tetapi kami yakin itu cuma tipu muslihat agar kami semua keluar. Kami pun mencoba tetap bertahan. Namun yang aneh, dentuman suara keras tadi tak membangunkan yang lainnya. Seakan-akan cuma kami bertiga yang mendengarnya. Lalu muncullah siluet bayangan sosok berbulu dari luar tenda kami. Jelas sekali bayangan itu nampak. Ditambah warna merah dari matanya yang tersaji dari dalam tenda. Dalam keadaan ini, kami pun terkejut dan berusaha memejamkan mata. Bahkan Mas Teguh yang kukira pemberani juga ikut ketakutan. Namun bayangan tersebut masih saja muncul dan seakan mengawasi kami yang ada di dalam tenda. Lalu, sesuatu hal yang pernah Mas Jaya lakukan dulu di Gunung Kembar 5 pun diulanginya. Mas Jaya pun mengambil HP dari tas kecilnya. Dengan tergesa-gesa, Mas Jaya memutar murotal ayat suci Al-Quran. Dan setelah itu, Mas Jaya kembali menunduk lagi menutupi wajahnya. Cara itu begitu ampuh. Suasana tegang tiba-tiba terasa hangat dan tenang. Keheningan seakan menghilang. Lalu aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah bayangan tadi. Ternyata bayangan itu sudah tidak ada. Sejenak aku menarik nafas dan mencoba mengendalikan rasa takut yang ada pada diriku. Saat sudah terasa tenang, mulai terdengar lagi suara jangkrik bernyanyi indah yang seakan memberi sinyal bahwa keadaan sudah normal kembali. Lalu kami bertiga pun mengelus dada kami, seakan yakin keadaan sudah aman. Tapi tiba-tiba ada suara yang keluar dari HP Mas Jaya. Lalu Mas Jaya memberitahu, "Aduh, gawat, HP-ku lowbat." Mendengar hal itu, kami pun langsung diam dan mencoba tidur seakan tak peduli apa saja yang nantinya terjadi. Walau keadaan dan posisi yang sulit, kami tetap mencoba memejamkan mata dan berusaha tidur secepatnya. Singkatnya, pagi pun tiba. Aku pun dibangunkan oleh Elis. Entah bagaimana semalam kami bisa tidur. Lalu segera aku keluar tenda untuk menjalankan ibadahku. Ya, hanya aku yang terbangun dan juga Elis. Setelah aktivitas ibadahku selesai, aku menyuruh Elis membangunkan yang lainnya. Sejenak aku tertarik melihat keadaan sekitar tenda. Semua tampak sama dan baik-baik saja. Tapi ada hal aneh di bongkahan tanah tempat kami mengubur pembalut semalam. Tanah tersebut seakan-akan ada bekas cakaran. Entah itu dari binatang hutan ataupun makhluk gaib. Yang pasti, aku tidak mengambil pusing akan hal itu. Setidaknya, masih bisa melihat mentari pagi kembali bersinar saja, sudah menjadi rasa syukur saat itu. Aku yang kemudian terdiam, duduk melihat ke arah telaga, menikmati kabut tipis yang ditembus oleh cahaya matahari, dikejutkan oleh Elis yang tiba-tiba ada di belakangku. "Ayo,
Ngapain bengong sendirian, A? Ntar kesambet loh. Ini udah aku buatin kopi, A. Wah, makasih Teteh. Pura-pura bahagia juga tetap butuh asupan kopi kan? Si A mah bisa aja. Semalam luar biasa ya, A. Sebenarnya aku tuh gak tidur dan melihat kejadian yang AA bertiga alami. Tapi akunya ketakutan, jadi merem aja dah. Kamu mah ya, orang panik bukannya nenangin malah ditinggal tidur. Elis pun cuma senyum dan meninggalkanku, lalu bergabung ke teman-temannya untuk memasak sarapan kami pagi itu. Singkatnya kami pun kembali turun. Sesampainya di kampung, kami semua disambut oleh Pak RT. Namun sebelum kami beristirahat, Pak RT yang seakan tahu banyak hal gaib yang kami alami di atas, langsung menyuruh kami mengambil wudhu supaya tidak ada unsur negatif yang mengikuti kami semua. Namun Desi yang non-muslim pun bingung, karena dia nggak bisa berwudhu. Lalu Pak RT pun memberi segelas air yang sudah didoakan untuk Desi. Setelah itu kami saling bertukar cerita tentang pengalaman mistis bahkan dalam kehidupan pribadi kami. Andre pun bercerita tentang hal aneh yang ia dapati sesaat menginjakkan kaki di Pulau Kalimantan, di mana Andre yang untuk pertama kalinya keluar pulau pun diberikan semacam jimat kecil berupa keris kecil seukuran jari yang berbentuk tokoh pewayangan oleh engkongnya yang berada di Banten, yang bertujuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ungkap kakeknya sih begitu. Apalagi tujuannya ke Kalimantan yang masih sangat mistis menurut engkongnya. Ditambah kabar-kabar negatif tentang hal gaib tentang Kalimantan yang begitu tersohor membuat sang engkong begitu khawatir terhadap cucu kesayangannya. Berbagai wejangan pun mendarat di kuping Andre. Seperti jangan sampai jatuh cinta dengan wanita Kalimantan, apalagi sampai menyakiti hatinya. Takutnya kemaluan Andre nanti bisa hilang. Dan masih banyak lagi wejangan yang dititipkan oleh engkong Andre. Andre hanya mengiyakan dan menyimpan keris kecil tersebut ke dalam tas kecil yang ia selalu bawa. Sesampainya di Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru, Andre bersama rombongannya langsung dijemput oleh bus perusahaan tempat ia magang. Andre memasuki kota Martapura yang sudah terkenal karena kota ini merupakan kota penghasil cenderamata, khususnya intan dan berlian. Mobil yang berjalan pelan menembus keramaian kota pun tiba di sebuah jembatan kembar kecil, di mana di samping kanannya terdapat komplek pesantren Darussalam yang begitu tersohor oleh ulama-ulama besarnya. Andre yang duduk di depan pun masih mencoba menikmati keadaan malam kota itu. Tiba saat ingin melewati jembatan tersebut, tas kecil yang melingkar di dada Andre bergetar hebat. Getaran yang begitu kuat terasa di dada Andre yang berasal dari dalam tas itu. Andre yang kaget lalu mencoba fokus ke arah tas yang bergetar itu. Lalu terdengar suara seperti ada benda yang patah dan seketika rasa panas akan muncul dari dalam tas tersebut. Andre yang panik lalu mencoba mengecek ke dalam tas tersebut. Andre takut kalau HP yang ada di dalamnya terbakar. Setelah membongkar tas tersebut, Andre dikejutkan oleh keris pemberian engkongnya telah patah bilahnya. Kami yang mendengarnya pun tertawa. Memang hal tersebut sudah lumrah terjadi di kota tersebut. Singkatnya, mobil yang menjemput kami pun datang. Setelah berpamitan, kami semua pun kembali ke kota asal kami. Sesampainya kami di kantor perusahaan yang memberikan kami tender, kami lantas menyerahkan hasil pekerjaan kami dan menyerahkan 5 orang anak magang yang ikut serta dengan kami di ekspedisi kali ini. Setelah semuanya beres, Lia datang menjemput aku dan Desi. "Gimana mas, petualangannya? Seru ya?" tanya Lia kepadaku saat itu. "Seru apaan? Sial bawa Desi," jawabku yang dibalas cemberut oleh Desi. "Kalian kok malah bawa oleh-oleh aneh sih?" tanya Lia yang membuatku dan Desi heran. Lia pun menambahkan, "Itu loh maksudku,
Kok ada cewek Belanda ikut sama cewek-cewek yang di sana? Tunjuk Lia ke arah Mutia. Aku pun langsung mengarahkan mataku ke arah Mutia, Alia, Elis, dan Tias. Lalu Lia berlalu melewatiku. Dia terlihat diam sejenak, lalu Lia pun berkata, "Dia itu sosok yang menemui kalian terus minta tolong untuk disempurnakan." Lalu aku pun menghampiri Mas Jaya dan menceritakan apa yang baru saja diberitahu Lia kepadaku. Mendengar hal itu, Mas Jaya seakan paham. Lalu Mas Jaya pun merencanakan untuk membawa para wanita tersebut ke salah satu ustadz yang ada di daerah kami. Setelah itu, semua pun kembali normal. Oke, itulah salah satu pengalaman aneh dan ganjil dalam salah satu ekspedisiku. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan tak terasa hampir semua pengalaman mistisku sudah kuceritakan ke teman-teman. Mungkin setelah semua pengalamanku habis kuceritakan, aku bakal sama dengan kalian. Bakal menjadi pendengar setia Ada Apa Gerangan juga. Jadi mohon maaf jika ada salah khilaf dalam penulisan kata-kata. Aku juga sama seperti teman-teman, yaitu manusia biasa. Sebelum menutup kisah ini, izinkan aku memberi satu ungkapan perasaan buat teman-teman semua. Sahabat, kita bersama dalam suka maupun duka, saling menghibur di tengah canda, saling berbagi di dalam doa. Kita akan terus melangkah bersama, menggapai ridho dan cita-cita. Walau jarak memisahkan kita, tapi aku yakin kita tetap memandang satu langit yang sama, merasakan hangatnya mentari yang sama, dan melihat hiasan malam, bulan dan bintang yang sama. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita jaga kisah ini, kini, esok, dan seterusnya. Dan biarkan kisah ini menjadi suatu kisah yang bisa kita bagi untuk penerus kita di masa depan. Kalian semua sahabatku, tak akan pernah lepas doaku menyertaimu. Semoga bahagiamu selalu terpancar dalam kehidupan kalian ketika mentari terbit dan berganti malam. Bukit Embun, 22 November 2020. Pradika, Lia. Terima kasih kepada Mas Dika, salam untuk Mbak Lia dan juga teman-teman ekspedisinya. Saya tunggu di Q&A selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang punya pengalaman mistis, bisa juga dikirimkan ke email kami untuk dibagikan ke teman-teman Ada Apa Gerangan lainnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu hadir menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Channel ini gak akan sampai sejauh ini jika bukan karena kalian. Terus support ya. Salam untuk Mbak Rina, Mbak Suci, Mbak Ana, Mas Hindra, Mas Indra Agung Kurniawan, Mbak Arlistia, Mbak Nadia Egi, dan Mas Januarto Handoko. Sampai di sini dulu saya Tama menemani teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Terus support, subscribe, dan share. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.